Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Oke, untuk pertama, etika profesi komunikasi. Sebelumnya nanti ada perkenalan sendiri. Oke, yang pertama nanti kita akan bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil analisis, yang kelima conclusion, dan yang enam ada kontak dari kita. Nah, perkenalan, saya Hisam Bima Santama dengan NIM 2022 103703 1190. Saya Rahmatullah Babrima dengan NIM 2022 103703111188. Dan di bawah itu ada IG kami, jadi bisa di follow. Nanti di follow back kok. Oke, yang pertama pendahuluan. Nah, berhubung jurnal yang kita bahas ini adalah bertemakan dengan kesehatan. Jadi pastinya komunikasi ini masuk ke dalam interaksi layanan kesehatan. Lalu jurnal ini membahas juga tentang peran krusial komunikasi dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien dan memberikan wawasan tentang cara-cara untuk memperbaiki komunikasi dalam tim medis atau tim kesehatan. Lalu di sini ada pendapat ahli menurut Tan TC Zouha dan Kelly M 2017. Komunikasi antar perawat dan dokter sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, rasa hormat, sikap kolaboratif, serta penyediaan informasi yang memadai. Mereka juga menyatakan bahwa interaksi tatap muka merupakan cara efektif untuk meningkatkan hubungan profesional melalui penguatan rasa saling percaya dan kerjasama dalam tim. Lalu tujuan apa sih yang akan dibahas di jurnal ini? Yang pertama, mengevaluasi kepatuhan HCP terhadap praktik terbaik dalam komunikasi tim layanan kesehatan di laboratorium medis, lalu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar anggota tim. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan pendorong di antara komunikasi tim layanan kesehatan. Lalu yang terakhir, mengkaji pengaruh intervensi yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi kerja tim. Nah, metodologi sendiri yang dipakai pada jurnal ini menggunakan metodologi audit dan umpan balik menggunakan kerangka kerja implementasi bukti JPI, JPI Practical Application of Clinical Evidence System atau PAGE, dan Getting Research into Practice atau GRIP Audit dan Feedback Tool. Pendekatan implementasi JPI didasarkan pada proses audit dan umpan balik bersama dengan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengelola hambatan terhadap kepatuhan praktik klinis yang direkomendasikan. Nah, ini adalah contoh audit, bukan contoh, yang ada di dalam jurnal. Kriteria audit yang akan diambil itu ada 4. Yang pertama, healthcare team receive communication skill training. Lalu healthcare team receive training on teamwork and conflict resolution. Yang ketiga, healthcare team use structure communication tool appropriate for their setting. Yang terakhir ada healthcare team had dedicated times for team briefing, open dialogue. Dan ini kurang lebih diambil dari 30 anggota dari layanan kesehatan tim seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk hasil analisis sampai conclusion nanti dijelaskan oleh Mas Rahmatullah Akbar. Terima kasih. Yang slide selanjutnya ada hasil analisis. Hasil yang bisa didapat dalam jurnal yang kami bahas mencakup beberapa poin. Yang pertama, ada peningkatan kepatuhan. Yang kedua, ada identifikasi hambatan. Yang ketiga, strategi yang diterapkan dampak. Yang keempat, ada dampak positif. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang sudah kita cari. Kelebihan yang pertama, pendekatan berbasis bukti dengan JPI Evidence Implementation Framework. Yang kedua, ada evaluasi mendalam dengan audit awal dan lanjutan seperti yang ada di gambar tadi. Yang ketiga, ada pendekatan interdisipliner melibatkan berbagai disiplin tenaga kesehatan. Yang keempat, fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi antar tenaga kesehatan. Lalu, kekurangannya yang pertama, keterbatasan sampel. Hanya ada 30 tenaga kesehatan di satu laboratorium. Sudah tadi dijelaskan oleh Mas Hisam. Yang kedua, dampak pandemi mempengaruhi pelatihan daring. Yang ketiga, kepatuhan belum optimal, terutama dalam sesi dialog tim. Yang keempat, faktor eksternal, budaya organisasi tidak dibahas. Selanjutnya ada conclusion.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi jangka panjang untuk mengevaluasi keberlanjutan peningkatan keterampilan komunikasi dan dampaknya terhadap hasil perawatan pasien. Penelitian ini juga dapat diperluas ke berbagai konteks laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya, guna memahami variasi hambatan dan strategi komunikasi di lingkungan yang berbeda. Selain itu, eksplorasi penggunaan teknologi komunikasi digital dapat menjadi fokus penting, terutama dalam konteks kerja jarak jauh. Pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada keterampilan komunikasi interpersonal dan manajemen konflik juga perlu dievaluasi efektivitasnya. Seperti ini adalah referensi dari kami, jurnalnya yang berjudul Communication an Important Link Between Healthcare Providers, a Best Practice Implementation Project, JPI Evidence Implementation Supplement. Dan di sini ada kontak person kami jikalau teman-teman yang melihat video ini ada pertanyaan lebih lanjut mengenai jurnal yang kami bahas di sini. Baik, terima kasih Mas Rahmatullah Akbar. Cukup sekian dari kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.